Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan pada hewan. Pengertian yang pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh, yang ditandai dengan volume, massa, tinggi dan panjang, yang bersifat irreversibel, tidak kembali ke kondisi awal. Sedangkan perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme yang sifatnya reversibel, dapat kembali lagi ke kondisi awal. Contohnya adalah tumbuhnya bunga pada tumbuhan. Seperti terlihat pada gambar, ada pohon mangga saat berumur 1 tahun dan pohon mangga saat berumur 5 tahun. Dia terdapat perbedaan dari jumlah daunnya dan ada tidaknya bunga. Pertumbuhan diawali dengan perkembangan bakal biji. Bakal biji dimulai dari berkembangnya endospermanya, perkembangan embrionya, kemudian biji yang mulai matang. Biji yang matang kemudian akan dipencarkan dengan bantuan angin dan hewan. Dia jatuh ke tanah, menyerap air di sana sehingga terjadilah proses yang namanya perkecambahan. Jadi perkecambahan ini diawali dengan proses imbibisi atau penyerapan cairan oleh biji yang diikuti sekresi hormon dan enzim yang ada pada biji. Biji ini memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru karena di dalam biji terdapat komponen-komponen penting bakal-bakal dari suatu tumbuhan. Seperti yang pertama, akar lembaga yang disebut radikula, 2 daun lembaga yang disebut kotiledon, 3 batang lembaga yang disebut kaulikulus. Kaulikulus ada 2 jenis. Yang pertama epikotil. Epikotil ini yang ruas batangnya di atas daun lembaga. Hipokotil adalah ruas batang di bawah daun lembaga. Berdasarkan letak perkecambahannya, ada perkecambahan epigel, ada perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel ini ditandai atau dicirikan dengan munculnya kotiledon di permukaan tanah. Contohnya pada daun bawang dan juga pada kacang hijau. Terlihat pada gambar ini, lihat gambarnya. Bagian hipokotil dan bagian plumula itu terangkat ke atas tanah, tumbuh ke atas tanah, diikuti dengan bagian kotiledonnya ke atas permukaan tanah. Ini adalah ciri dari perkecambahan epigel pada kacang hijau dan juga bisa terjadi pada daun bawang. Berikutnya adalah perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel ini terjadi perkembangan yang dicirikan seperti plumula yang naik ke atas tanah, epikotil yang tumbuh ke atas tanah, sedangkan kotiledonnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, ini ciri dari perkecambahan hipogel. Setelah berkecambah, tumbuhan akan tumbuh organ-organnya. Pertumbuhannya ada 2, ada primer dan sekunder. Pertumbuhan primer ini adalah hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristem, terletak pada ujung akar dan ujung batang, menyebabkan tanaman bertambah tinggi batangnya dan bertambah panjang akarnya. Sedangkan pertumbuhan sekunder, pertumbuhan sekunder ini adalah hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yang berupa kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder ini dicirikan dengan bertambahnya diameter batang dan diameter akar. Terlihat pada gambar, ini adalah penampang melintang suatu batang pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder, yaitu bagian xilem sekunder dan floem sekunder yang terus membesar, bertambah banyak. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Antara lain ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah faktor genetis. Faktor genetis atau gen itu sendiri, gen yang berada di dalam inti sel itu mengendalikan pola pertumbuhan serta karakteristik dari setiap individu. Sedangkan faktor fisiologis adalah hormon. Hormon adalah sinyal kimia yang dapat memunculkan respon pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan ini antara lain ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, kalin, dan asam tromalin. Sedangkan faktor eksternal ada temperatur atau suhu yang sangat berpengaruh. Jadi tumbuhan ini memerlukan suhu yang optimum untuk pertumbuhannya. Cahaya matahari, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan juga
proses kerja dari enzimnya. Berikutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada dua tahap, ada tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio dimulai dari zigot sampai embrio, yaitu fase morula, blastula, gastrula, diferensiasi, dan organogenesis. Sedangkan tahap pasca embrio adalah fase regenerasi dan metamorfosis pada beberapa jenis hewan. Tahap embrio yang pertama adalah fase morula. Fase morula adalah fase di mana mulai terjadi pembelahan secara mitosis oleh zigot dari 2 sel menjadi 4 sel, kemudian menjadi 8 sel, sampai menjadi kumpulan sel yang menyerupai buah anggur yang disebut juga morula. Fase yang kedua adalah fase blastula. Fase blastula adalah lanjutan dari fase morula. Pada fase blastula ini juga terjadi pembelahan secara mitosis yang kemudian diikuti melekuk dan menggulungnya sel-sel sehingga terbentuk rongga yang disebut blastosol. Di antaranya terdapat rongga blastosol. Kemudian dia memiliki 2 kutub, yaitu kutub fungsional dan kutub vegetatif. Pada fase gastrula, tahap ini kutub animal mengalami pembelahan yang cepat sekali. Hasil pembelahannya bermigrasi membentuk 2 lapisan embrionik, yaitu bagian yang di luar, sebelah luar yang disebut ektoderm, dan bagian dalam yang disebut endoderm. Kemudian lama-kelamaan lapisan lagi membentuk yang namanya endoderm. Selanjutnya mesoderm. Mesoderm. Berikutnya diferensiasi dan organogenesis. Diferensiasi adalah tadi 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm itu akan berubah menjadi organ-organ pada tahap diferensiasi. Dan organogenesis ini adalah tahap terbentuknya 2 jaringan embrional yang mengalami pertumbuhan, pembelahan, migrasi, serta kematian-kematian sel tertentu. Itu namanya organogenesis. Diferensiasi dan organogenesis ini menyebabkan ada tipe ruang tubuh pada beberapa hewan. Seperti Acelomata pada gambar bagian A, dia hanya memiliki bagian ektoderm dan endoderm. Dan gambar B, Pseudocelomata yang memiliki bagian ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Berikutnya regenerasi dan metamorfosis. Regenerasi ini adalah kemampuan hewan dan manusia atau manusia dalam memperbaiki sel atau jaringan atau bagian tubuh yang rusak. Contohnya pada gambar ini adalah cacing planaria. Cacing planaria ini memiliki daya regenerasi yang cukup tinggi. Bagian tubuhnya jika dipotong atau dibuang akan tumbuh menjadi bagian yang hilang tersebut. Itu regenerasi. Selain pada planaria ada hidra, cicak, kadal, bintang laut, dan lain-lain. Metamorfosis itu juga ada pada beberapa jenis hewan seperti serangga. Serangga memiliki metamorfosis yang berbeda, ada 3. Ada ametabola, contohnya ini pada kutu buku, dimulai dari telur, kemudian kutu muda, dan kutu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna contohnya pada kumbang, dari mulai telur, larva, semi-imago, kemudian imago. Dan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Selanjutnya metamorfosis katak yang dimulai juga dari telur, kemudian kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Begitulah metamorfosis dari beberapa hewan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan hewan sampai di bagian metamorfosis ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian chat ibu, hubungin ibu, atau tulis di kolom komentar. Untuk video kali ini ibu akhiri dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.